berkali-kali aku mencurahkan apa yang aku rasakan di media sosial. Ya, selamat siang. Majuin dikit bang. Handphone. Bentar bang, foto doang. Ya. Oke. Boleh teman-teman sekalian, gimana? Geser. Gimana Mas Bang? Gimana bang tadi bang? Gimana tadi, Mbak? Alhamdulillah, tadi kami sudah memiliki undangan dari penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat. Alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Kami juga ingin berterima kasih kepada penyidik yang profesional, yang sangat baik sekali. Kurang lebih tadi 2 jam pemeriksaan atau pemberian keterangan oleh Mbak Mayang. Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Jalan tadi mungkin berapa pertanyaan, Bang? Ada 22 pertanyaan. Tentang apa aja, Pak? Terkait apa? Ya, terkait apakah Mbak Mayang mengenal yang bersangkutan atau tidak, kemudian apa motivasinya, lalu apa yang Mbak Mayang rasakan, terus apa yang dirugikan, kemudian bagaimana teman-teman di sekolah dan masyarakat lainnya menerima atau bersikap terhadap Pak Mayang sendiri selama ini, dan itu semua telah dijawab dengan baik, dengan tegas oleh Mbak Mayang sebagaimana pertanyaan dari pemudik. Selama ini dibully atau seperti apa bang akibat itu bang? Iya, saya kira kita semua juga tahu bahwa karena saudara AW itu followersnya juga banyak, jutaan bahkan, sehingga tentu dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan itu telah ditonton oleh jutaan orang, dan itu sangat tidak baik untuk sebuah edukasi teristimewa terhadap anak-anak, terhadap remaja, bahkan juga masa depan anak-anak bangsa Indonesia sendiri. Apalagi klien kami Mbak Mayang ini sendiri kan umurnya masih umur remaja lah, masih menduduki bangku SMA, sekolah SMA atau SMU. Nah, itu tentu bukan sebuah pendidikan yang baik, bahwa kita menghargai setiap kreasi dan inovasi dari siapapun juga dia. Mau dia itu YouTubers, mau dia itu selebgram, mau dia itu artis, siapapun itu. Tapi yang pasti ada hal yang tidak boleh dilupakan, adalah juga menjaga harkat dan martabat serta nama baik daripada orang-orang yang selama ini menjadi tujuan daripada dugaan bullying itu sendiri. Nah, itu yang menurut kami sangat tidak bagus dalam membangun psikologi dari anak-anak dan remaja kita. Karena Indonesia ini mestinya harus menjadi sebuah negara yang bangkit, maju bersama, tapi tentu yang menjaga etika, harkat dan martabat antar sesama anak bangsa itu sendiri. Mayang gimana tadi jadi sanksi? Aku nggak mau banyak ngomong ya, aku cuma bilang berterima kasih aja ke kepolisian dan khususnya ke polisi ini ya, kepolisian Jakarta Pusat. Selebihnya ya, dan teman-teman media, selebihnya aku serahin ke Om Jamal aja. Dampak yang dirasakan seperti apa sih nih Kak Mayang dari pencemaran nama baik ini? Ya, aku merasa apa ya? Terganggu lah. Merasa nggak enak hati. Iya. Mayang, ini kata-kata atau bulian apa sih Mayang yang paling parah yang kamu dapatkan, Mayang? Ya, Kata-kata atau bulian apa sih yang paling parah yang pernah kamu dapatkan mungkin? Yang paling menyakitkan banyak mungkin? sih, nggak bisa aku sebutin satu-satu, intinya banyak. Banyak lah, sangat banyak sekali. Banyak banget. Untuk terlapor sendiri belum pernah ada itikat baik untuk minta maaf? Belum, kami sudah mensomasi yang bersangkutan 3 kali, tapi hingga saat ini belum ada komunikasi dalam bentuk apapun, apakah membalas somasi maupun juga telepon atau bertemu, sama sekali tidak ada itikat baik. Bahkan justru kami menonton di beberapa tayangan di TikToknya, yang bersangkutan justru menantang untuk kami melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, sebagai warga negara yang baik, ya tentu langkah-langkah itu yang kami lakukan dalam rangka meluruskan apa yang mungkin bagi saudara AW itu adalah sesuatu yang mungkin mengganggu kehidupannya. Nah, kemarin katanya udah sempat ada komunikasi ya sama Tante Irma, lawyernya sendiri. Komunikasi nggak ada sih. Cuman memang ada lawyernya, sempat ada yang dibahas. Aku mengirimkan beberapa video yang aku pertanyakan.
Ya, beliau punya pekerjaan dan punya urusan lain sehingga beliau belum sempat hadir sama-sama. Maya nggak minta ditemenin Dedi tadi? Enggak, tapi tadi aku udah ngomong sama Dedi, tapi katanya dia nanti katanya Dedi nyusul, cuman nggak tahu ya. Tapi dia kontak-kontakan kok, udah bilang udah Mbak selesai. Popo juga nggak ikut menemani Maya? Ada di mobil? Di mobil. Nah, Mayang kemarin kan di videonya Ayu Isya sempat ajakin ketemu tuh Mayang sama Ayu, katanya mau collab bareng. Karena tuh mungkin tante juga sebagai manajer. Nanti manajernya bisa? Ketemu aku aja dulu deh. Iya, manajernya ada. Karena dia pengen ketemunya sama Mayang sendiri. Mayang itu nggak pernah pergi sendiri-sendiri. Dia tuh anak rumahan. Kalau pergi sama ibunya, sama adiknya, sama aku. Dia tuh nggak biasa pergi sendiri. Dia pengennya cuma berdua sama Mayang, ya nggak bisa lah. Iya, dia bukan anak jalanan. Dia bisa pergi aja. Bang, dari pihak Awinya sendiri udah ada kayak pemanggilan gitu sih? Belum sih, Bang? Belum. Ini saksi dalam hal ini saksi korban juga, karena Mbak Mayang juga termasuk yang ikut atau turut di fitnah, dicemarkan nama baiknya di situ, sehingga baru beliau hari ini mungkin beberapa hari ke depan akan ada kurang lebih 2 saksi lagi yang nanti akan memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dengan permasalahan. Nah, Bang, ini sebenarnya Mayang itu ikut melaporkan juga atau cuma jadi saksi aja sih, Bang, sebenarnya? Yang lapor itu adalah Pak Dodi, karena ya pelapor nggak apa-apa, cuma satu aja, tapi dalam prosesnya kan bisa aja kemudian Mbak Mayang juga sebagai korban dalam hal ini kan, karena namanya disebut-sebut dalam video TikTok ini. Bang, kalau pencemaran nama baik, biasanya pihak kepolisian menyarankan untuk berdamai, gimana Bang? Ya kalau kita sih pada prinsipnya akan mengikuti semua proses sebagaimana yang telah diamanatkan oleh regulasi kita kan. Jadi ya apapun juga itu insya Allah kita akan ikuti. Kan dari awal kita juga punya itikat baik, punya niat baik untuk menyampaikan somasi itu kan dalam rangka minta klarifikasi. Artinya kita bertemu, duduk bicara dari hati ke hati, apa sih kok apa yang membuat Anda merasa rugi gitu loh, sampai Anda tega banget itu dengan kata-kata dan kalimat yang begitu gak bagus, gak sopan, gak santun, menyerang personal orang seperti itu kan tidak bagus dan ditonton oleh banyak orang. Tapi kan kemudian itu tidak ditunjukkan. Padahal kalau dari awal itu ditunjukkan, mereka datang dan bertemu, saya kira permasalahan tidak sampai ke sini. Ya tapi karena mereka tidak merespon itu, ya merasa mereka benar mungkin atau tidak bersalah, ya udah tidak apa-apa, nanti kita sama-sama buktikan aja nanti. Nah, Mayang kemarin juga sempat bikin TikTok tuh, kan kelihatannya kamu down banget sama masalah ini. Yang TikTok kamu bikin dihujat netizen, terus segala macam tuh yang kamu bikin. Oh, ya nggak apa-apa, sekali-kali aku mencurahkan apa yang aku rasakan di media sosial. Iya, itu salah satu dampak bulian tuh seperti itu. Itu baru Mayang ini ya. Masih banyak mayang-mayang lain yang di luar yang belum tentu dapat support apa segala macam. Jadi dampak bully itu sebenarnya parah ya Bang ya kalau Ya, dilihat itu. sangat parah. Banyak yang Itu kan bunuh mengganggu diri. psikologi. Iya. Dan kan tidak semua orang punya mental yang kuat untuk Iya. menghadapi bullying-bullying dari masyarakat. Iya. Nah kalau kemudian ini tidak dicegah sedini mungkin, ya kasihan nanti generasi anak bangsa kita ini itu mau dibawa kemana. Apalagi kreativitas yang sudah mulai mencabik-cabik ke hati dan nurani orang lain. Ya dia merasa bahwa ada kebebasan dia untuk berekspresi, tapi tanpa sadar dia juga telah melanggar hak dan kebebasan orang lain. Nah, itu yang ya bahkan juga membunuh karakter orang lain. Itu yang sangat kita sayangkan, dan mudah-mudahan ini adalah pengalaman untuk kita semuanya. Untuk ke depan tidak lagi ada bullying-bullying seperti ini, tidak lagi ada kreativitas yang kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian menyerang personal orang yang pada akhirnya tidak mendidik untuk anak-anak Indonesia ke depan. Bang, untuk agenda selanjutnya seperti apa nih Bang? Untuk agenda berikutnya? Kita nanti menunggu langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh penyidik. Insya Allah kita akan berproses sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk. Kita sholat dulu ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih semua. Ya hasilnya tadi memang sudah dijelaskan semua, dan insya Allah semua delik unsur-unsurnya itu terpenuhi. Karena itulah ya proses ini berlanjut dan tinggal kita.
lain yang di Indonesia yang mending kalau Mayang dapat support. Nah kalau yang lain-lain nggak dapat support. Dan Mbak Irma sebagai manajer mendampingi Mayang kayak gitu. Mendampingi maksudnya? Supportnya. Oh iya, aku memberi support dia hampir 24 jam. Soalnya pas kejadian itu sih dia tuh sempat drop, sempat down, sempat bunuh diri loh, mau bunuh diri maksudnya. Sempat mau bunuh diri, cuman alhamdulillah sampai sini gitu. Ya kita kasih support sama aku sama kata aku mau nyusul kakak aja deh, aku nyusul kakak aja deh gitu. Itu kan buat aku satu hal yang terkejut itu yang sampai ayo kita laporkan ke buat edukasi buat yang lain sih biar nggak Kasih ya, Pak. ya kasih ya. Dapat kita dapat.